Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast sekalian. Di sini saya Rizky Aditya dengan NIM 21010211100, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Pilihan, program studi ilmu pengetahuan sosial. Di kesempatan berbahagia pagi hari ini, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama beliau yang terhormat Bapak Supriyan Dono SPD selaku guru IPS di SMP Negeri 1 Depok. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabar? Baik. Tentunya dengan tema kali ini adalah perjalanan seorang guru IPS dalam mengadopsi teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemirsa, dalam di era teknologi sekarang ini tentunya pembelajaran itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Untuk itu, mari kita lebih dalam lagi tentang cerita beliau, bagaimana beliau menjadi seorang guru yang sangat inspirasi bagi kita semua tentunya. Bagi Bapak menjadi guru itu sudah berapa lama? Saya jadi guru hampir mulai dari Desember 91. Desember 91 sampai sekarang berarti 20 lebih. 20 lebih. 20 lebih. 91 2000 itu ya 30. Masuk 30. Itu dari langsung terima di SMP di sini Pak, atau dulu masih belum langsung di sini bertempat? Langsung. Dulu kan begini. Dulu saya kan berawal dari Diploma 3. Oh, okay. Diploma 3, saya lulus dari Diploma 3. Sebelum wisuda, itu kan saya sudah mendapatkan istilahnya tanda lulus untuk lolos sebagai calon pegawai negeri. Dulu diploma itu menggunakan ikatan dinas, tapi pas angkatan saya sudah tidak ada ikatan dinas, tetapi tetap kampus itu mengupayakan terjaring dalam pengadaan. Untuk biografi apa? Dulu waktu di sini mungkin saya cerita dulu ya. Kalau dulu itu kan saya itu kan dulu masih SD Negeri 2 Bantul. Nah, dulu itu sudah mengetahui Bapak kalau masanya itu beliau itu mengantarkan anaknya itu sudah waktu kan masih SD gitu Pak. Jadi sudah apa mengenal gitu. Nah, sudah bisa dibayangkan bahwanya beliau ini sudah sangat lama sekali menjadi seorang guru gitu ya Pak. Iya. Wah. Terus dalam mengajar di era sekarang itu Bapak itu sudah apakah menerapkan dengan pembelajaran berbasis teknologi? Ya, saya mengikuti perkembangan. Kalau mengikuti perkembangannya sekarang berbasis teknologi, kami mengikuti berbasis teknologi, tapi ada keterbatasannya. Maksudnya keterbatasan, kan kita tinggalnya di desa. Faktor signal, faktor paketan dari anak-anak yang dia miliki itu termasuk terbatas. Yaitu kalau masa pandemi kemarin itu malah menggunakan lebih banyak menggunakan teknologi, tugas-tugas dan sebagainya itu menggunakan teknologi. Hanya saja saya tidak bisa memanfaatkan untuk Zoom. Zoom tidak bisa memanfaatkan, tapi ya karena faktor kemampuan dari keluarga itu paketan dan signal itu yang perlu menjadi problem. Tentunya dalam proses pembelajaran itu nih Pak, kan kita kalau mengajar itu kan harus tahu dari karakter setiap kelas itu kan pembelajaran kita yang apa kita lakukan itu kan berbeda beda Pak. Yeah. Nah, terus untuk bagaimana sih Bapak itu menjaga semangat dan antusiasme Bapak dalam mengajar kepada siswa-siswa penjenengan? Begini, kalau saya
dari satu kelas ke kelas yang lain. Saya cara mengajar saya sudah beda. Bisa diceritakan mungkin Pak? Jadi mama kelas A. Kelas A itu anaknya karakternya seperti ini. Karakter seperti ini, ada yang banyak ngomong, bagaimana. Itu saya cara mengajarnya sudah beda. Bagaimana saya membawa anak-anak itu untuk lebih fokus dan antusias mengikuti pelajaran. Nanti ketemu di kelas B, teknik saya mengajar sudah beda lah. Nggak sama dengan yang tadi. Dan kadang-kadang saya kadang membuat kejutan untuk anak-anak yang tidak saya sampaikan sebelumnya. Gitu. Ya dari anak-anak itu mereka punya pengalamannya kalau pas pelajaran IPS, kalau dia nggak siap pelajaran, terutama yang dulu ada kelas unggulan, kalau mereka nggak siap tuh rasanya adem panas, kalau tertunjuk nggak bisa menjawab. Untuk pembelajarannya IPS sekarang itu kalau di SMP itu Maksudnya? kan kalau IPS kan ada keterkaitannya dengan sejarah, kemudian sosiologi dan ekonomi, itu sekarang itu sudah jadi satu mata kuliah. Iya, sudah menyatu. Namanya sudah IPS. Tidak lagi per mata. Tapi bisa disatu. Enggak. Jadi begitu ya, rekan semuanya bahwasanya seorang guru itu harus mengetahui dari karakteristik setiap kelas itu berbeda-beda pula, dengan harapan apa yang diajarkan oleh pendidik atau guru ini dapat diterima, sehingga ilmu yang disampaikan itu bisa dipahami oleh siswanya. Kemudian adakah misalkan kayak prinsip atau pendekatan Bapak untuk misalkan mendekati suatu kelas atau siswa yang kayak tingkat belajarnya itu kurang gitu Pak? Ya semula saya memberikan materi itu secara klasik. Secara klasik materi, kemudian pada saat anak-anak itu saya berikan tugas mengerjakan itu, saya akan pilih bagian anak yang sekiranya saya sudah tahu peta kelas, anak ini kemampuannya kurang, katanya nggak tahu. Saya dekati, ya ada masalah, ada yang perlu saya bantu, paling tidak, saya selaku guru, itu saya tahu masing-masing anak itu kemampuannya seberapa, termasuk juga karakternya. Bahkan yang utama, saya hafal dengan anak-anak itu. Dari satu kelas paling tidak saya selama 2 minggu saya menghafalkan kelas ini, anak ini si A si B nya saya hafal. Bahkan saya juga hafal, katanya saya hafal nomor absennya saya juga hafal. Iya itu. Iya. Jadi begitu ya, rekan-rekan semuanya, kalau ternyata itu guru itu tugasnya itu tidak hanya untuk mendidik, akan tetapi juga menjadi fasilitator pendengar bagi siswa yang mana siswa ini membutuhkan perhatian khusus. Nah, ini menjadi catatan penting terutama bagi calon-calon pendidik yang mungkin pengalamannya itu kurang. Jadi alangkah bagusnya itu kalau kita itu tidak hanya mengajar tapi juga memberikan fasilitator berupa pendengaran yang baik terhadap siswa. Iya. Kemudian selama mengajar ini pengalaman yang paling menginspirasi itu apa? Yang menginspirasi. Yang menginspirasi saya sebagai guru, memang saya panggilnya jadi guru. Saya punya prinsip. Saya dipanggil itu bukan sebagai pengajar, tapi saya sebagai pendidik. Sehingga saya tidak hanya menyampaikan, kalau pengajar hanya menyampaikan materi, diterima nggak diterima, penting anak mendapatkan materi penuh. Tapi saya sebagai pengajar juga membimbing mereka memiliki karakternya bagaimana, juga membimbing anak ini untuk akhirnya mendidik tata sopan santun bagaimana itu saya terapkan di sana. Walaupun sekarang kan sudah nggak ada tata krama, tapi saya ajarkan ke sana. Sehingga saya seringkali saya sampaikan ke anak-anak,
Nah, saya di sini bukan pengajar, tapi saya pendidik. Berarti saya tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi saya mendidik kalian menjadi orang yang sukses dalam segala, bukan sukses nilai saja, tapi juga sukses dalam bertingkah laku, sosialisasi dengan masyarakat. Kalau misalkan coba sekarang kalau misalkan pengalaman Bapak waktu pertama kali ngajar itu bagaimana ya Pak? Dulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau dulu tuh gimana itu perbedaan dengan sekarang gitu Pak? Perbedaan dengan dulu. Apakah fisiknya atau bagaimana? Ya, yang pertama jelas orang pertama kali ngajar itu grogi jelas. Iya. Terus kemudian kemampuan menguasai materi itu kurang mampu memahami dengan benar karena ilmu yang didapatkan dari perkuliahan dengan kenyataan itu beda. Itu sehingga kalau kita menyampaikan materi ke anak-anak dengan bahasa kita, bahasa mahasiswa, anak nggak akan nyambung. Kita harus mengikuti bahasa kemampuan anak menerima zaman. Sehingga kalau saya ngajar pun itu tidak murni pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Pendekatan pakai bahasa Jawa, mereka yang bisa itu kemudian ya tadi mengenal anak lebih jauh bagaimana. Itu awal grogi jelas satu. Kemudian juga bingung membuat RTP yang benar bagaimana. Terus itu berjalannya waktu karena pengalaman itu akhirnya kapanpun siap untuk ngajar. Siap ngajar karena sudah memahami untuk hubungan dengan anak, menyampaikan materi dengan anak itu pakai bahasa yang sederhana. Bukan pakai bahasa susupan yang ke Inggris-Inggrisan mungkin anak malah nggak ngerti. Mungkin ada istilah-istilah baru ya perlu dijelaskan ke anak. Ini bahasa yang lebih sederhana mengatakan ke anak dan saya memakai bahasa gaul dengan anak. Ya bahasa gaul dengan anak itu malah kadang-kala ada anak itu pakai bahasa apa? Panggilan akrab. Panggilan akrabnya apa? Saya ngikutin mereka. Jadi memang si A itu namanya bagus sebenarnya. Namanya bagus, Satrio Wibowo Nugroho. Kemudian hanya dipanggil Panjul, ya mungkin saya ngikutin mereka. Kalau anaknya memang enjoy dipanggil Panjul, saya manggilnya Panjul. Itu sehingga untuk yang sekarang artinya untuk persiapan RPP bagiannya karena materi kan juga kan sudah menguasai. Karena dari tahun ke tahun materinya nggak beda jauh dari itu. Nggak beda jauh dari itu. Kemudian teknik pengembangannya, pengalaman yang ada, itu yang menjadikan saya artinya nggak terlalu grogi. Nggak terlalu grogi seperti dulu, apalagi kalau ada supervisi kepala sekolah. Materinya ini, oke. RPP-nya ini, oke siap. Berangkat. Ini Pak, berbicara tentang mengajar grogi ya. Kalau adakah kayak misalkan kayak trik atau tips ya ini, kalau kita bisa menjelaskan suatu materi atau istilahnya itu berbicara atau mengajarkan pada anak itu dengan tips supaya tidak grogi gitu, adakah tips atau cara gitu? Ya grogi ya. Iya. Yang kalau yang kita hadapi kan anak-anak. Yeah. Walaupun anak-anak kadang-kadang kan kita grogi. Cara menghadapi agar nggak grogi ya kita harus siap. Harus siap dengan materi itu. Siap dengan materi satu. Kemudian apabila ada anak yang bertanya dan sekiranya kita tidak bisa, kita harus punya trik tersendiri. Apalagi zaman sekarang zamannya teknologi maju. Nyoba ya. Jadi mama, saya tidak bisa jawab mama. Kalau ini di surat baru tidak bisa jawab seperti ini. Hanya Pak, kamu nyari nanti
kamu nyari di Google, saya juga nyari, mungkin hasilmu dengan hasil saya beda. Itu nanti kita ketemu, kita bahas bareng-bareng hasilnya bagaimana dengan yang saya cari. Umpama kalau mau itu terpaksa, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya tetap berusaha menjawab semampu pengetahuan saya. Gitu. Paling tidak anak-anak, apalagi anak-anak SMP, pertanyaannya hanya pertanyaan-pertanyaan dasar. Gitu. Jadi untuk mengurangi grogi, kita harus siap. Materi yang akan kita siapkan, yang akan kita sampaikan, kita siap. Terus nanti pengembangannya bagaimana, nanti kita metode yang akan kita pakai itu cocok belum? Ini penting, ini sangat penting. Metode yang akan kita pakai itu cocok enggak? Nah, kadang-kala terjadi gini, metode yang kita pakai sudah ada di RPP, metodenya apa? Ternyata tuh untuk kelas ini nggak cocok. Ada yang nggak cocok, ada juga yang cocok. Ya, makanya perlu kita menguasai kelas itu. Jadi kalau kita bisa menguasai kondisi kelas, situasi kelas itu kondusif, maka kita akan lebih enak mengajar. Itu kemudian kondusif dalam arti ini loh ya, kondusif dalam arti anak jangan sampai tegang. Iya, anak tegang dengan ketakutan. Saya termasuk orang IPS itu harus punya banyak cerita, banyak refresh ke anak-anak. Kita sisipkan di situ, kemudian tapi penyisipannya nggak terlalu jauh dengan materi. Kita sisipkan, ya kita harus kreatifnya di sana. Satu hal lagi, saya itu orangnya humoris. Itu yang menjadikan anak itu akan enjoy, santai di kelas, tetapi serius untuk menerima pelajaran. Itu yang kadang-kadang sulit. Kita berperan seperti itu sulit. Kita sebenarnya adalah aktor di kelas. Nah ini garis yang perlu digaris bawahi. Kita aktor di kelas. Ya. Kita bisa seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan anak, fungsi ramai gimana kita harus kendalikan. Dan jadi setelah itu anak akan tetap merindukan kita guru untuk datang ke kelas mereka. Walaupun hari ini saya marah-marah, nanti besok anak masih nyusul Pak waktunya. Seperti itu. Jadi sangat begitu besarnya, begitu pentingnya bahwasanya kita harus mengajarnya sepenuh hati itu ya Pak. Iya, sepenuh hati. Apalagi kalau udah jamnya jam siang, jamnya ngantuk. Iya itu. Jamnya ngantuk itu otomatis metode yang kita pakai buyar. Metode yang kita pakai buyar, artinya buyar itu tidak bisa kita laksanakan 100%. Tapi minimal 50% materi yang kita sampaikan itu tersampaikan ke anak. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Kalau jam-jam siang panas antara lapar, pengen bercampur di satu itu. Seperti itu. Dan itu biasanya kalau siang saya lebih banyak. Saya selingi gurunya lebih disipan. Sehingga anak tetap bisa fokus, bisa fresh. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya kita itu guru itu sebagai aktor gitu. Kemudian kalau kita harus misalkan gini Pak, itu kan kalau kita di dalam kelas. Ya. Kalau misalkan di luar kelas itu gimana ya Pak? Kalau misalkan kita menjadi pendidikan tidak di dalam kelas, kalau misalkan kita di luar kelas itu sikap atau yang kita lakukan kepada seorang siswa itu bagaimana gitu? Ya, tetap ya. Saya kebetulan termasuk salah satu tim tatib. Saya orangnya disiplin. Tetap waktu,
Sehingga walaupun saya ada di luar kelas, saya tetap memberikan pendidikan ke anak-anak, terutama ke disiplin, kemudian sopan santun, tetap sebenarnya sopan santun sebagainya. Kadang-kala saya ketemu anak, pas itu kebetulan materinya pernah saya sampaikan, kemudian saya menemukan contoh, saya contoh ini loh, contohnya seperti ini. Terus kalau memang ini tetap di luar kelas pun saya memberikan pendidikan yang seperti itu. Bahkan apa ya? Terutama dalam hal tertib, tata tertib itu, karena apa ya? Saya paling nggak suka anak yang nggak tertib, saya paling nggak suka. Dan tadi saya tanya di kelas itu, anak-anak itu mau mengerjakan tugas juga ini yang mesti lengkap di satunya dari itu. Khusus saya itu. Karena apa? Tugas yang saya berikan ke anak itu mesti saya koreksi dan akan kita bahaskan. Yang menjadikan anak mau apa? Juga menghargai. Anak menghargai sehingga kalau apabila ada tugas, anak ada tugas. Saya harus kerjakan karena nanti itu dikoreksi dan itu dibahaskan. Ya, sebagai kemarin kan tentunya banyak kasus ya sekarang itu kalau dalam lingkup pendidikan itu memang karakteristik atau tata krama seorang siswa itu terutama daerah sekarang itu kan tentunya juga sangat kurang gitu. Iya, menurun. Jadi gitu ya, kalau misalkan kita sebagai pendidik itu tidak hanya dalam kelas tapi juga dalam luar kelas pun kita harus ikut berperan andil dalam menata atau mengajarkan siswa terhadap tata krama. Ya, bukan mengajarkan tapi mendidik. Mendidik. Ya. Sehingga terbiasa untuk kalau memang apa ya, kalau terbiasa itu kan ya awal-awal mungkin memang belum bisa kan, tapi suatu waktu itu akan diingat oleh siswa itu sendiri. Nah mungkin seperti itu ya Pak. Kalau misalkan kalau cerita lain yang Bapak alami yang atau yang menarik gitu Pak? Maksudnya menarik? Kalau misalkan pas waktu mengajar kemudian atau pas juga mengajar itu kayak menemukan suatu inspiratif untuk menjadi motivator atau menjadi seorang guru itu ada gitu Pak, sama kayak gitu. Motivator Yeah. di luar kelas loh. Yeah. Luar kelas. Ya itu tadi. Artinya kalau memang ada sesuatu contoh dari mata pelajaran yang pernah saya sampaikan, sederhana saja mama tentang iklim matahari. Saya kan pergerakan matahari itu saya juga ngajarkan kelas di luar ini Pak, kamu berjemur di sana Mbak Tiada, sekarang bayanganmu di mana? Perhatikan nanti ke sini kita berjemur, bayangan saya ada di selatan, berarti hari ini matahari berada di mana? Di utara dari stasiun Setiwa. Itu kemarin contoh alami yang saya tunjukkan pada siswa yang perfect. Karena mungkin pada waktu saya membahas materi itu cuacanya mendung. Belum bisa membuat contoh seperti itu. Jadi seperti ini berarti materi sekarang berada di utara garis khatulistiwa. Ini apa? Betulnya bayanganmu condong ke selatan yang sebaliknya. Ya. Jadi begitu besarnya peran dari seorang guru ini, tentunya ini sangat bermanfaat juga tidak hanya bagi peserta didik atau guru yang sudah menjadi profesi, kan tapi juga penting bagi terutama calon-calon generasi muda
atau calon pendidik bahwasanya seorang guru itu memang harus sepenuhnya mengajar dengan hati, penuh tantangan dan peruntangan, akan tetapi kita harus siap bahwasanya kita adalah aktor dari seorang guru ini. Tentunya dengan harapan supaya anak-anak ini kedepannya itu bisa menjadi seorang sukses dan bisa menghadapi tantangan yang dunia nanti di depan itu. Itu. Saya harapannya kan juga gitu, anak itu punya mental, punya semangat jiwa. Jangan hanya berhenti di pedesaan. Kita kan berdosa. Seru kali nggak selalu itu, karena budaya di desa mereka banyak rata-rata orang tua, lingkungan itu nggak mendukung untuk kesana. Ini Pak, dari Mas Muhammad saja satu RT yang punya berapa? 3 kan? Pada satu RT berapa pemudanya? Iya. Paling tidak itu mendorong anak biar sekolah lebih tinggi. Paling tidak minimal SMA lah. Itu. Memang untuk menanamkan suatu sikap untuk belajar itu tentunya kan memang dengan cara yang sedikit, akan tapi kalau belajar itu kan dengan harapan bahwasanya siswa itu setelah belajar mereka kan tidak hanya meningkatkan diri mereka sendiri, akan tapi juga membantu terutama keluarga mereka sendiri sama kita di desa itu untuk memberikan atau mengangkat mereka atau orang tua juga. Itu bisa mengangkat derajat orang tua. Tapi kembali lagi, orang tua mendorong loh ke anak. Tetap ini yang kadang jadi menurut saya ya, berarti itu dorongan orang tua itu yang kurang. Kadang cukup menitipkan anaknya di sekolah untuk dorongan di rumahnya belajar dan sebagainya. Kenapa? Waktu belajar itu lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Iya kan? Ya. Waktu belajar itu banyak ada di rumah dibanding di sekolah. Di sekolah hanya berapa jam? Bangga 6 jam. Dari jam 7 sampai jam 1. Oke. 6 jam. 6 jam itu pun ada istilahnya 2 kali dulu. Berarti maksimal hanya 5 jam. Selanjutnya itu banyak ada di rumah. Nah perlu untuk belajar itu dorongan dari orang tua. Bagaimana ada pelajaran di rumah diingatkan dan belajar. Kembali tetap keluarga itu yang mendominasi dorongan anak untuk menjadi lebih maju ke depannya. Mungkin sebenarnya mungkin bagaimana dari cerita Bapak itu kan lebih 20 tahun lebih Iya. itu Hampir 30. saya belum lahir. Iya, sekarang 2023 berarti 23 tahun. Ya. Iya. 91 ke 2000 kan 9, berarti 32 tahun. Sungguh sangat luar biasa. Beliau cara mengajar sebelum ada teknologi, mulai dengan teknologi yang sudah menghadapi. Kemudian ini sebelum saya tutup benar-benar. Adakah kalau misalnya pesan atau pesan yang ingin dibagikan terutama kepada BPS maupun calon atau calon peserta didik maupun guru yang mendengarkan podcast ini? Ya, pesan saya, terima kasih diberi kesempatan seperti ini. Selanjutnya kami pesannya untuk apa? Pesannya IPS itu seakan dianggap mapel di bawah dari beberapa mapel. Ya, pesannya seperti itu. Padahal untuk IPS sebenarnya itu materinya sangat banyak dan luas. Makanya untuk mendapatkan prestasi juara dan sebagainya itu ya kalau memang mendapatkan sesuatu luar biasa. Tapi materi itu luas.
eh, cakupannya luas, pembahasannya luas, pengembangannya pun juga luas. Hmm. Itu pesan saya sebagai guru IPS. Saya senang sekali dengan IPS. Wawasan saya itu lebih luas, wawasan lebih luas, dan saya dipacu untuk lebih banyak belajar dan belajar. Belajar dan belajar itu bukan hanya belajar dari materinya saja, bukan hanya belajar materinya saja. Saya juga belajar mengikuti perkembangan daripada kurikulum. Kalau kurikulumnya menggunakan IT, saya harus bisa menggunakan IT. Harus bisa menggunakan IT, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan IPS, seperti NPNP. Walaupun saya sudah 58 tahun saya itu 8 tahun, tapi tetap walaupun itu kegiatannya ada di UN, saya ikut tetap. Kemarin saya ada sinau sikis bersama Kongawi, saya juga ikut teman-teman kami. Walaupun teman-teman saya yang muda-muda nggak ikut, tapi saya ikut. Memang itu sangat perlu wawasan, perlu bukti yang nyata. Kemudian ya, guru itu harus pintar cerita. Itulah para pendengar sekalian, bahwasanya seorang guru itu tidak hanya berperan penting dalam kelas, tapi juga berperan penting dalam lab. Beliau Pak Pranjono selaku guru IPS di SMP Negeri 1 ini sangat menginspirasi kita semua dalam kisah beliau dalam mendidik, di mana seorang guru itu juga harus aktif. Seorang guru itu harus menjadi aktor dalam kelasnya. Dan mungkin sebagai penutup, bahwasanya seorang guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh yang namanya teknologi. Nah, akan tetapi teknologi atau inovasi ini dapat digunakan sebagai hasil atau sebagai alat, di mana alat ini untuk digunakan dalam pembelajaran. Itulah pemaparan dari podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pranjono atas waktu dan tempatnya, Pak. Sekian pemirsa, itulah pemaparan kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.